Sudah hadir semuanya, Bapak Ibu. Belum, Pak. Belum komplit, Setengah, Pak. Pak. Baru hadir, Baru. Pak. Baru baru separuh, Pak. Baru. Harus separuh. Dan kita sudah memulainya dari mulai Golkar pada tanggal 20 Oktober sampai hari ini puncak. Kita tunggulah 5 menit lagi ya, Pak, Bu. Boleh, Siap, Pak. Pak. Iya, Pak. Apa kabar Pak Pero? Alhamdulillah, Pak Jon. Pak Camewan Pak. mana kan absen ya. Gagana Pak Jan Rigawa. Nice. Pak John bintangnya Pak. Awak teacher Padli. awak Pak Padli. Bintangnya Pak John gini. Pak Padli. Manjoji Pak. mana tadi Pak Gon? Hah? Berapa makannya? Manjoji mana Pak Jan tadi? Iya. Oh, adik belum. Pak Suana si Pak Kalari sih tadi. Adik belum. Mana minta izin tadi kan Pak Wak. Cuma Pak Padli ya mantap. Sumber Baca Pak lagi. Padli tadi itu. Oh. Apa lah tuh? Itu udah kayak gitu, nah. Apa kabar Pak Armain? Sehat. Alhamdulillah sehat. Pak Armain Habibi kok pendiam sih ya. Ngecek lah Pak. Apa? Mas John, apa itu Mas John? Istirahat di mana nih? Di pesawat nih. Di Di mana? Kereta Api Bandung. Oh, Bandung. Oh. Jangan lupa oleh-olehnya. Lagi tim Pak Rahmat Habibie. Iya Pak, lagi disuruh-suruh nih Pak. Mantap, mantap. Keren, Yalah, Pak. yang penting ada semangat belajarnya ya. Walaupun di mana saja. Iya Pak John. Mantap. Tapi Pak Padli kok memang mantap bahasa Inggris. Tuh, Mana mantap Pak Jan. Pak Gun, Apa? tadi tuh Pak Padli punya radio tadi. Enggak, nan bintangnya Pak John tadi Pak Padli itu. Pada Pak Padli. Awak suruh Pak Padli. Pak Jan ya Pak, ada tuh dong. Ampun ada dong. Nah, Tuh, Pak John kerja Pak Padli itu. ada tuh dong. Pak Padli tadi tuh. Sehat Pak Riki. Pak Riki. Pak Riki dosen mah. Iya dosen Pak Riki. Alhamdulillah Dokter. sehat, Pak. Doktor. Ya. Santai awaknya nyusul doktor lah kan. Amin. Amalnya dulu. Biar muek lo itu dokter John Henry SKMMT. Woi. Salah saya ada Sgoko Pak John. Iya, selesai 3 semester kalau bisa bersama. Jadi Nah, itu Ini lanjut. kalau Tapi kebersamaan tuh bisa capek selesai itu, Pak. Pak Riki, kalau ada kecil kawan tamat S2 aku harus 5 tahun dulu mengambil ilmu dulu atau apa Riki? Nah, Atau bisa langsung? ada tuh, Pak. Nah, ada 5 tahun betul, Pak. Nah, Itu dulu. tergantung kita itu. Oh, langsung bisa Pak. Bisa tamat S2 langsung ke S3 bisa. Bisa, Pak, langsung bisa. Oh, bisa. Bahkan Berarti kalau terima ijazah Pak adalah tapi lah ada nilai tamatnya tanda surat lulus S2 bisa langsung lamar S3 tuh. Oh. Tapi Wak, jurusan Wak enggak linear enggak bisa jadi dosen enggak, Pak. Pak John apa jurusan, Pak? SKM. SKM. Ya. S2-nya sipil. Ya. Bisa lah, Pak. Bisa. Nah, Bisa, tuh. Pak. Tapi arahkan nanti judulnya itu harus linear gitu, Pak. Ambo ke apa Pak rencana Pak? Sumber daya manusia, studi kasusnya kinerja itu Pak. Skill dan non skill perbandingannya Pak. Oh, hard skill dan soft skill ya Pak ya? Itu Pak rencana. Iya. Itu bagusnya Bapak yang Bapak studi kasusnya di bidang konstruksi atau kinerja apa? Sebenarnya kita kan kerja di proyeknya Pertamina Hulu Rokan nih Pak, ya kan? Tapi dari sumber daya manusianya ini Pak saya tengok Pak, saya amati
perbandingannya antara yang skill dan tidak skill, di mana aja persamaannya, di mana aja perbedaannya, di mana produktivitasnya, gitu Pak, rencananya. Gitu. Berarti kalau Oh, S3-nya Pak, lanjut ke itu Pak, tesis itu juga Pak? boleh lanjut. Cuma nanti itu Bapak ke pendidikan nama itu. Pendidikan hard skill dan soft skill-nya. Oh itu, ke pendidikan ya Pak? Nah, cuman Bapak kalau ingin linier, berarti Bapak harus apa namanya? Cari judul yang berkaitan dengan itu. Misalnya produktivitas kinerjanya. Nah, Ya, produktivitas kinerja. Mungkin kompetensinya diambil di sana. masuk salah satunya itu juga Pak, mau Nah, dikaji Pak, kompetensinya, itunya iya juga Pak. kompetensi. Kemudian apa lagi tuh? Entrepreneurnya, kepemimpinannya gitu. Jadi kan Bapak banyak yang Bapak kaji di situ nanti. Kalau Dari S3 S2 ini, di S2 Padang ada inilah Pak? nanti. Iya Pak, S3 ada di Padang enggak? sipil Ada. Pak. Di Unan, Di Unan Pak. Oh, Di ada Unan Pak? Pak. Oh, Ada di sip. Unan. Unan ya. Negeri pula ya. Iya. Negeri ada lagi Pak. Kalau di UNP keguruan, tapi Oh, arahkan ke sipil gitu bisa Pak. Bisa juga. oh bisa Pak ya. Mm-mm. Iya Pak. Cuman untuk masuknya ke negeri itu ya pakai tes TOEFL dulu, wawancara dulu, Susah juga ya. buat Kalau makalah swasta dulu. ada ya. Hmm. Tapi bisa nanti tuh Pak. Jadi kalau udah Bapak ada kolega di situ bisa di lobby gitu kan. Ya nanti ada aja jalannya ya Pak. Ada jalannya. Yang penting ada kemauan lah dulu. Nanti saya temukan lah nanti Bapak. Kalau Bapak ada ke sana mau nanti Nah, saya ada kenal Pak Prof Saidir, ada juga di sana. Beliau sebagai Ketua Pascasarjana Unan di situ. Gila kan udah ada juga jalan nih kan. Baru pasang niat baru kan. Nah, ya. Sama dengan S2 ini Pak. S2 ini kan harus ada niat juga kan. Ya, Hmm. karena umur saya masih 48 baru Pak. Masih muda. Masih muda Pak. Dibanding Pak Gun masih muda Pak. Oh iya, anak muda kan? Tapi kalau dibanding dulu Dian, buset, Pak John, Pak John, Cok. Pak John. Nah, Kalau saya cuman semangatnya aja lagi. itu yang penting. Orang semangatnya susah, Semangatnya banyak aja. duit. Ya. Kadang orang nggak mau sekolah Pak Gun. Semangatnya Jadi- aja yang penting. Jadi gini Pak, maaf Pak. Kalau S2 itu selesai kuliahnya, nah di mana banyak bapak dan ibu yang teledor karena nggak menyelesaikan lagi tesisnya gitu. Jadi Ini selesai mudah-mudahan, kuliah, Pak. selesai pula semuanya. Ah, jangan gitu. Jadi harus sama-sama Pak. Jadi saling memberikan motivasi lah satu sama lain. Karena Kalau kami bisa Pak nggak bisa 3 semester nih Pak. bisa. Kami pun dari jajaran dosen semua bilang seperti itu, harus bisa gitu. Kalau mengenai Nanti- kelas kami Pak, ada dapat info dari dosen lain Pak? Kelas ini Pak. Nah, kemarin saya sudah informasikan ke dosen-dosen itu, Pak, gimana bisa mahasiswa S2 ini, Bapak-bapak dan Ibu ini bisa cepat tamatnya. Nah, sebenarnya kan mata kuliah metodologi ini di semester akhir ini. Oh. Nah, diharapkan semester akhir ini bisa menyusun proposal langsung gitu. Ya, terima kasih. Nah, tapi dari kurikulum sama Pak Kadafi dan Prof Carlo, beliau menyatakan udahlah semester 1 aja dulu, besok kita pindahkan lagi. Nah, sekarang Bapak sudah masuk metodologi kan sudah ada diajarkan sama Pak Prof Carlo, Bu Lucy, Ya. Pak Yudi Pak ya, Yudi, Dr. Yudi. Beliau sudah pakarnya di sana gitu. Tinggal Bapak mau kemana arahnya lagi. Jangan nanti seperti ada beberapa mahasiswa yang angkatan di atas Bapak, itu ketika saya uji, banyak yang tidak tahu, banyak yang tidak tahu arah gimana arah bimbingan dari dosen-dosen pembimbingnya. Nah, itu yang nggak tahu. Makanya kalau seandainya sudah ketika seminar proposal, Kak Mat sama dosen pengujinya langsung mundur.
Kebanyakan seperti itu kan. Jadi mudah-mudahan pelajaran metodologi ini bisa membuka wacana Bapak, wawasan Bapak dan Ibu. Mulai dari sekarang lah menyusun itu gitu. Kalau bisa ketua kelasnya siapa Pak, Bu? Ibu apa? Bu Bu Reska. Dian, Bu Reska, Pak. Bu Reska. Kalau bisa luangkan waktu seminggu nanti ketika setelah ujian mata kuliah terakhir itu, kalau luangkan waktu seminggu untuk menyusun proposal. Setelah proposal nanti seminggu lagi untuk seminar hasil gitu Pak. Jadi selesai semua. Dia memang harus luangkan waktu Pak. Apa bisa kita ancang-ancang ambil cuti kan? Kompak. Iya. Biar cepat selesai Pak. Jadi kalau sendiri-sendiri nanti misalnya Pak Muhammad Fadil duluan, Pak John nanti aja lah, atau Pak yang lain nanti aja lah. Akhirnya nggak selesai Pak. Percayalah Pak. Berarti di sini kerja sama tim ya Pak? Harus kerja tim. Jadi saling-saling membantu. Kalau misalnya Bapak dan Ibu minta bantuan, nah bisa juga nanti ada dosen yang membimbingnya juga nanti kan. Gitu. Udahlah Pak. Mungkin Bapak, Ibu kan sudah banyak pengalaman di S1 kemarin. Nah, jadi ada gambarannya, tinggal menyusun saja lagi kan. Konsepnya aja didudukan lagi, baru bisa selesai. Dan saya yakin banyak Bapak dan Ibu udah banyak berkiprah di proyek, di tempat-tempat yang lain, di tempat kerjanya. Nah, data nggak perlu diragukan lagi kan. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Ya Pak, silakan. Baik, Pak. Pak. Ada kelihatan Pak? Ada. Nampak Pak? Sudah. Cuma kecil. Laptop saya sedang ada masalah Pak, makanya saya pakai HP. Bukannya agak kecil dia Pak. Ya Pak. Materinya ini akan saya share nanti Pak. Mudah-mudahan bisa jadi tambahan referensi Bapak nanti ya Pak, Bapak Ibu. Ya. Baik, nanti terakhir saya coba nanti kenalan sama Bapak dan Ibu sampai di mana tugas Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan di lain waktu, lain kesempatan kita berjumpa tatap muka yang asli ya Pak ya. Ya Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, pada hari ini saya diamanahkan oleh universitas untuk mengajar di kelas Bapak dan Ibu tentang variabel dan definisi operasional penelitian atau dalam menyusun tesis Bapak dan Ibu nantinya. Nah, ini kita sharing saja. Saya bukan berarti untuk menggurui Bapak dan Ibu. Mungkin banyak pengalaman, mungkin Bapak dan Ibu yang ada di sini. Saya hanya memberikan sedikit pengalaman dan wawasan dan referensi. Mudah-mudahan dengan ini dipermudahkan jalan untuk tesis Bapak dan Ibu nantinya. Baik, untuk mengidentifikasikan menamai variabel, itu ada namanya variabel menurut Davis 1998, nomor 23, artinya a simple symbol of concept that assume any one of set of value. Artinya simbol atau konsep yang diasumsikan sebagai seperangkat nilai-nilai. Kalau kita menyusun tesis kita Bapak dan Ibu, kita perlu ada konsep.
sebelum kita menamai variabel, konsep kita apa dulu? Contoh, Bapak dan Ibu untuk mengukur produktivitas misalnya. Produktivitas kinerja karyawan, konstruksi. Kalau kita mengukur produktivitas itu, kita perlu konsep. Konsep ini adalah dramatisnya parameter berpikir kita. Apa yang nanti akan kita bahas di sana, itu konsepnya. Contoh, variabel-variabelnya banyak juga. Ada variabel motivasi, kepemimpinan, SDM, entrepreneur, volume, dan lain-lain sebagainya. Itu adalah berbagai macam antara variabel tersebut. Kemudian ada 3 hal yang tidak asing lagi di dalam tesis Bapak atau di penelitian Bapak dan Ibu nantinya, yaitu ada variabel, indikator, dan tujuan. Nah, variabel itu apa, indikator itu apa, dan tujuan itu apa. Ini adalah sebuah kemasan yang akan mencakup sebuah tesis Bapak dan Ibu semua, dan nanti yang paling banyak dipertanyakan oleh dosen-dosen penguji dari sidang tesis Bapak dan Ibu, inilah yang paling banyak digunakan. Nah, kita coba lihat. Variabel itu adalah karakter atau objek penelitian atau konsep dasar terhadap penelitian yang menjadi tolak ukur dalam penelitian. Jadi variabel itu konsep dasar sebuah karakter penelitian Bapak dan Ibu nanti yang menjadi tolak ukurnya. Kita mau apa sih? Ada X, ada Y. Y itu adalah mungkin konsep kita. Kemudian yang kedua ada indikator. Indikator itu adalah perumusan atau karakter untuk mencapai kompetensi. Nah, di bawah variabel itu ada beberapa rumusan indikator. Ada orang membuat tesis berdasarkan fenomena. Fenomena apa yang terjadi ketika di proyek konstruksi saat ini yang menjadi current isu. Nah, itu kita lihat rumusannya. Tentu kita bercerita tentang fenomena yang ada dulu. Setelah itu baru kita tentukan rumusan masalahnya. Baru nanti kita ada interestnya, ketertarikan antara fenomena tersebut. Itu nanti berdasarkan adalah latar belakang dari indikatornya itu sudah dibicarakan. Kemudian, apa juga yang dimaksud dengan tujuan? Yaitu keterampilan yang berhasil dicapai sesuai dengan strategi pembelajaran. Nah, dari 3 hal itu Bapak dan Ibu, kita coba lihat ada tipe-tipe yang variabel yang sudah kita kenal waktu di S1 terlebih dahulu. Yang pertama ada variabel bebas, yaitu independent variable. Variabel bebas itu merupakan variabel stimulus atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang faktornya diukur, dimanipulasi, atau dipilih atau oleh penelitian untuk menentukan hubungan dengan suatu gejala yang diobservasi. Contoh, kalau volume. Volume ini adalah variabel bebas yang dapat dimanipulasi dan dilihat pengaruhnya terhadap item pekerjaan. Maka ketika kita belajar di proyek, ada S-curve atau kurva S, itu menyangkut terhadap anggaran biaya. Anggaran biaya berdasarkan dari volume yang ada. Volume ini bisa berdasarkan dari RAP-nya, rencana anggaran pelaksanaannya. Ini juga berdasarkan dari RAB. Maka dari itu RAP itu volume yang ada itu bisa kita dimanipulasi. Sebagaimana kita bisa merekayasa volume-volume sesuai dengan standarnya. Kemudian contoh lain, retrofitting. Sekarang sudah marak teknologi
beton saat ini atau teknologi perkuatan, ada perkuatan dinding dengan retrofitting namanya, dapat mempengaruhi pada rumah ramah gempa. Nah, sekarang di daerah-daerah pantai atau daerah-daerah yang rawan gempa, itu sekarang sudah maraknya membuat retrofitting atau perkuatan dinding. Kemudian ada namanya lagi pengembangan daerah wisata dan rumah cagar budaya yang dapat mempengaruhi variabel kepuasan pengunjung. Ini juga sangat penting. Kenapa? Karena memang income masuk terhadap pemerintah daerah ya dari salah satunya dari wisata ini atau rumah cagar budaya. Rumah cagar budaya ini kita namanya adalah dipugar. Tidak menghilangkan keaslian dari cagar budaya tersebut. Itu salah contohnya. Kemudian tipe-tipe variabel yang lain ada namanya variabel tergantung yang dimaksud dengan dependent variable. Dependent variable itu memberikan reaksi atau respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. X-nya berapa? Y-nya apa? Makanya seperti itu yang kita lihat. Contoh, warna terhadap minat beli sepeda motor, maka variabel tergantungnya ialah minat dan belinya. Untuk meyakinkan pengaruh variabel bebas warna merah terhadap minat beli, maka warna merah dapat diganti dengan warna biru dan lain sebagainya. Nah, ketika orang membeli mobil, dia lihat dulu warnanya apa. Apa yang tren warna sekarang? Oh, warna silver. Berarti yang paling banyak sekarang orang suka warna silver. Oh, warna marun atau warna merah misalnya. Nah, itu sebagaimana yang telah diteliti orang-orang sebelumnya, itu bisa ada pengaruhan. Besaran pengaruhnya bisa dimanipulasi sebagai variabel bebas. Kemudian, hubungan antara variabel bebas dengan variabel tergantung itu pada umumnya kita menggunakan lebih dari satu variabel. X1, X2. Biasanya pada untuk magister itu lebih dari 3 atau 4 atau 5 variabel. Kalau S1 hanya 3. Nah, maka dari itu kita bisa melihat apa yang kondisinya. Nah, Bapak dan Ibu nanti bisa membuatkan mappingnya sendiri. Apa yang akan dibahas menjadi variabel X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya menjadi nanti nilai Y-nya, dependennya. Oke, ini variabel bebas dan variabel tergantung. Kemudian ada variabel moderat. Variabel moderat itu adalah merupakan faktor yang diukur. Contoh, ada nanti hipotesis. Kalau di teknik mungkin hipotesisnya sedikit ya. Ada hubungan antara promosi media televisi dengan meningkatnya kesadaran merek handphone atau Samsung. Sekarang paling terkenal itu Oppo ya, atau Vivo di kalangan konsumen. Nah, variabel bebasnya adalah promosi atau marketingnya. Kemudian variabel tergantungnya kesadaran merek. Merek apa yang menjadi nilai jual mahal saat ini. Kemudian variabel moderatnya adalah media promosinya seperti apa? Media sosial kah? Atau media cetak dan lain sebagainya. Kemudian ada namanya variabel kontrol variabel. Yaitu variabel yang faktornya dikontrol oleh peneliti untuk menetralisasi pengaruhnya. Nah, seperti warna tadi, warna baju, keputusan membeli di kalangan wanita misalnya. Jadi variabel bebasnya adalah kontras warna. Kemudian variabel tergantung keputusan membeli dan variabel kontrol wanita atau jenis kelaminnya. Nah, ada variabel intervening. Intervening variabel itu variabel bebas, tergantung, kontrol, dan moderat itu merupakan variabel konkret. Ketiga variabel yaitu variabel bebas, kontrol, dan moderat tersebut dapat dimanipulasi oleh peneliti dan
dipengaruhi ketiga variabel tersebut. Maka dari itu variabel pengganggu bersifat hipotetikal. Ini yang bernilai teoritis ya, Bapak dan Ibu. Nah, misalnya ada intervensi terhadap kinerja karyawan. Nah, itu adalah merupakan intervensi apa saja yang bisa meningkatkan motivasi untuk karyawan misalnya. Karyawan konstruksi. Jadi apa beberapa motivasi yang kita berikan dengan memberikan intervening atau intervensi terhadap kinerja karyawan untuk meningkatkan produktivitasnya, untuk meningkatkan kinerjanya. Nah, ini contohnya variabel pengganggu ini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung baca saja. Kemudian ini yang penting. Menyusun definisi operasional variabel. Variabel harus didefinisikan secara operasional agar lebih mudah dicari hubungannya antara satu variabel dengan yang lainnya dan pengukurannya. Ketika saya dulu mengukur lintas budaya kinerja karyawan yang ada di konstruksi yang ada di Sumatera Barat misalnya. Nah, ketika itu yang kita cari adalah konsep pengukurannya seperti apa. Konsepnya berarti kita harus tetapkan tolak ukur dari variabelnya beserta dengan operasional yang ada. Nah, kita gunakan maaf. Kita gunakan ada namanya SEM. Alatnya SEM, Structural Equation Model. Nah, itu bisa melihat bagaimana hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan bagaimana tingkat dari kadar persentase dari hubungan antara variabel-variabel yang satu dengan yang lainnya. Nah, termasuk terhadap nilai dependen dan independennya. Ini adalah definisinya. Kemudian tanpa operasional variabel, peneliti akan mengalami kesulitan dalam menentukan pengukuran hubungan antar variabel yang baik bersifat konseptual. Ada beberapa hal variabel bermanfaat. Pertama, mengidentifikasi kriteria dapat diobservasi yang sedang didefinisikan. Kedua, menunjukkan bahwa suatu konsep atau objek mungkin mempunyai lebih dari satu definisi operasional. Contoh, kalau kita nanti berkaitan terhadap SDM, ya, yang disampaikan Pak John tadi, SDM-nya tentu ada beberapa hal yang harus kita kaji ulang. Ada namanya hard skill, ada namanya soft skill. Dari hard skill ini kita akan menemukan apa saja bagian-bagian dari indikatornya. Kemudian dari soft skill ini kita harus tentukan juga bagian-bagian apa saja yang menjadi indikatornya, itu harus kita tetapkan. Nah, dengan begitu kita bisa menentukan beberapa hal yang akan mengenai tentang SDM ini, apa saja yang fenomena yang bisa ditingkatkan atau strategi yang kita tingkatkan dalam penyelesaian operasional variabel dalam sebuah tesis atau penelitian. Kemudian yang ketiga, mengetahui bahwa definisi operasional bersifat unik dalam situasi di mana definisi tersebut harus digunakan. Nah, definisi operasional itu adalah suatu definisi yang didasarkan pada karakteristik dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau mengubah konsep. Ketika Bapak harus membuat konsep penyusunan penelitian, kita harus tahu sintaknya. Sintak itu artinya langkah-langkah atau konstruknya. Kalau di S3 itu namanya kita harus ada pembaharuan. Kalau di S2 kita harus ada pembandingan, menganalisisnya. Itu. Kalau dari S1 kita hanya mengetahui sebatas pembelajaran saja. Itu beda-bedanya Bapak dan Ibu. Jadi, untuk di S2 kita harus tahu
konsep A dengan konsep B, apa yang menjadi sebuah rekomendasi untuk kita? Itu ketua S2 tesis. Contoh, kalau di proyek konstruksi itu karyawan ada dua. Yang namanya karyawan ada dua. Karyawan yang ada di internal, di dalam, dan karyawan yang ada di luar atau di lapangan. Nah, konsep dasarnya peraturannya sama, akan tetapi sebuah pemikiran kompetensinya beda. Nah, konsep yang kedua hal itu bisa kita menyusun konstruknya atau sintaknya dengan baik. Maka dari itu sudah S2 itu. Nah, bagaimana pembaharuan yang lainnya? Itu S3 itu lanjutannya. Nah, Bapak dan Ibu sekarang silahkan cari nanti apa gambaran yang bisa Bapak angkat untuk menyusun tesis Bapak dan Ibu semua. Itu bisa kita diskusikan nanti. Kemudian, cara-cara menyusun definisi operasional. Definisi operasional tipe A dapat disusun berdasarkan operasi yang dilakukan. Kemudian dengan menggunakan prosedur. Nah, ini adalah bagian dari cara menyusun definisi operasional ini. Ini juga nanti Bapak dan Ibu silakan nanti coba dibaca. Kita harus tetapkan objeknya. Objeknya yang pasti apa? Yang bisa kita operasionalisasikan sesuai dengan karakteristik, sesuai dengan indikator yang harus kita angkat nanti secara dinamis. Kemudian untuk menyusun ada tipe-tipenya nanti. Tipe C dapat disusun berdasarkan penampakan seperti objek atau gejala. Nah, ini biasanya kalau ada yang meneliti tentang jalan raya biasanya. Nah, tentu kita akan melihat jalan raya itu seperti apa kekerasan jalannya. Kemudian karakteristik yang ada, kendaraan-kendaraan yang lewat seperti apa. Itu yang harus didasari terhadap konsep untuk operasionalnya seperti apa. Contoh, orang pandai dapat didefinisikan sebagai orang yang mempunyai ingatan kuat, menguasai beberapa bahasa asing, kemampuan berpikir, sistematis, dan lain sebagainya. Itu contoh. Nah, ada juga dalam menyusun definisi operasional ini, kita mengidentifikasikan beberapa macam kriteria-kriteria. Nah, ini ada berbagai macam multi kriteria di proyek itu. Kalau misalnya kita ada menetapkan sebagai yang kita angkat itu tesis kita sebagai supply chain misalnya. Tentu ada berbagai macam kriteria-kriteria atau multi kriteria yang harus kita dapatkan di sana. Pertama, dalam supply chain itu tentu kita harus tahu harga dalam setiap kota itu berbeda. Kemudian volumenya, kemudian keunikan dari bahan itu. Nah, dari berbagai macam itu ada 3 kontrolnya sebagaimana manajemen yang kita pelajari ketika kita waktu di S1 dulu. Ada namanya BMW, biaya, mutu, dan waktu, atau cost, quality, dan time. Dari 3 hal ini, itu ada kontrolnya dari 3 hal itu. Contoh, seandainya ada kita ingin membutuhkan mutu yang bagus atau kualitas yang baik, tentu kita mengeluarkan biaya yang lebih tinggi dan kontrolnya di waktu. Nah, BMW inilah standarisasi manajemen yang harus kita tetapkan. Nah, sekarang bagaimana dengan penelitian Anda untuk berikut ini? Karena
penelitian Anda, Bapak dan Ibu itu mulai dari sekarang, variabelnya tentukan apa saja. Pertama, kita tentukan konsep terlebih dahulu. Kemudian baru kita identifikasikan variabel-variabel apa yang cocok untuk penelitian Bapak dan Ibu. Oke, ini tugas nanti Bapak dan Ibu. Nanti akan dibuat, nanti saya akan berikan contohnya. Buatkan beberapa variabel yang akan Bapak Ibu susun dalam tesis nanti. Kemudian berikan narasi yang baik dan jelaskan tentang variabel tersebut. Kemudian yang keempat, buatkan contoh aplikasinya yang real terhadap project. Yang terakhir, buatkan pengaruh signifikan terhadap variabelnya. Oke, ini akan saya coba untuk apa namanya? Nggak bisa ya, yang saya kirim di WA aja ya kepada Ibu. Baik, ada contoh map. Boleh Bapak dan Ibu buka di grupnya, karena di sini nggak bisa dibuka Word-nya ya. Nah, itu contoh dalam menyusun map mapping terhadap variabel Bapak dan Ibu. Oke, ini akan saya jelaskan sedikit. Ini ada beberapa contoh yang saya ambil. Contoh nilai konsepnya itu adalah produktivitas kerja karyawan konstruksi. Produktivitasnya adalah produktivitas kerja karyawan konstruksi ya. Mungkin ini ada tertutup itu dalam lintas budaya nama itu. Dalam lintas budaya. Nah, ada beberapa variabel yang harus diambil. Misal, budayanya ada 4. Budaya orang Minang, budaya orang Sunda, budaya orang Jawa, budaya orang Batak misalnya. Nah, dari keempat itu kita akan mencari beberapa indikator-indikatornya. Apa saja indikatornya? Kita tetapkan 5. Pertama, dari segi motivasi. Kemudian ada dari SDM. Kemudian ada dari entrepreneurship, ada namanya leadership, dan ada teknologi informasi. Ada kelihatan ya Bapak dan Ibu? Halo? Ada, Pak. Ada ya? Nah, Ada, Pak. nah, dari hal itu, jadi Bapak dan Ibu bisa mencari referensi atau teorinya. Sekarang kan teori motivasi banyak. Ada teori Abraham, yang ada 5 itu ya, kalau nggak salah. Kemudian ada teori entrepreneur, ada teori leadership, ada teori tentang SDM, ada teori tentang teknologi informasi. Jadi Bapak dan Ibu, tugas Bapak dan Ibu nanti adalah membuatkan map mapping seperti ini. Pertama, konsepkan apa yang Bapak Ibu buat nanti, yang nanti sekaligus kalau sudah selesai ini nanti Bapak coba buatkan proposalnya. Nah, ketika itu nanti baru Bapak ajukan ke prodi, nanti menentukan pembimbingnya Bapak dan Ibu. Nah, memang dalam metodologi ini diharapkan Bapak dan Ibu nanti bisa membuat proposal gitu. Jadi
semester berikutnya Bapak sudah selesai proposalnya, tinggal langsung seminar proposal saja lagi. Tidak lama-lama waktunya. Pak, izin Pak. Izin Boleh, Pak? bertanya. Kami kan sama Ibu Lucy kan suruh buat proposal juga, Pak. Ini Ya, apakah harus sama atau harus beda, Pak? Yang dengan sama. Harus sama, Bapak. Harus bisa ya? sama, jangan beda. Hmm. Cuman Bu Lucy, apa tugas yang diberikan Bu Lucy? Proposal apa? Mengenai apa? Ya, sebenarnya ya tentang tesis yang akan kita buat juga, Pak. Iya. Kalau saya hanya meminta ini aja, Pak. Coba Bapak Variabel. buatkan. Nah, jadi Bapak tetapkan dulu Ya, sesuai dengan map mapping ini. ya. Jadi Bapak bisa, kalau sudah duduk ini, Bapak bisa memberikan narasi saja lagi. Apa narasinya? Untuk konsepnya ini, kemudian variabelnya ini, indikatornya ini. Jadi Bapak bisa dengan gampang mencari referensi-referensi yang ada. 5 variabel itu harus kita masukkan juga, Pak, ke dalam tesis kita, Ya. Pak. Ya, nanti di apa namanya, konsep pemikirannya di situ nanti, Pak. Jadi apa namanya, di alur berpikir Bapak di alur berpikir dari tesis Bapak itu nanti dimasukin di situ. Nah, variabel apa saja yang menjadi konsep Bapak, kemudian indikatornya ada berapa. Kalau hanya misalnya Bapak untuk mengukur beton misalnya. Jadi kalau beton hanya cukup dengan beberapa indikator saja. Tapi kalau dia karena Bapak sekarang di sini banyak yang manajemen ya, tentu dia akan lebih banyak terhadap alur berpikirnya atau kerangka berpikirnya itu lebih spesifik, Pak, lebih spesifik. Jadi ditetapkan konsepnya itu berjalan sesuai dengan alur berpikirnya, sesuai dengan kerangka berpikir yang Bapak buat. Beda dengan prosedur ya atau bar chart yang waktu Bapak S1 buat lalu. Kalau bar chart itu langkah-langkah dalam penelitian. Tapi kalau kerangka atau skema berpikir itu adalah konsep alur yang Bapak buat di sana gitu. Oke, Bapak. Oke, Pak. Ada yang tanyakan lagi Bapak dan Ibu? Nah, mungkin sedikit itu kita dulu diskusi karena kalau kita banyak-banyak nanti saya tahu Bapak banyak kegiatan juga ya. Mudah-mudahan sedikit itu jadi Bapak bisa memberikan, oh saya ada gambaran nih variabel apa yang harus saya buat dulu ya. Kemudian konsepnya kita tetapkan apa dulu konsepnya. Jadi pelan-pelan Pak, pelan-pelan ya. Ya, Pak. Nanti kalau sudah duduk konsepnya, sudah duduk variabel dan indikatornya, Bapak dengan gampang mencari referensi-referensi aja lagi. Bisa jadi mencari di jurnal terindeks Scopus atau Sinta, atau beberapa buku. Atau Bapak Ibu boleh kalau ada mau minjamkan buku, mau minjam buku, kalau ada bukunya bisa saya pinjamkan nanti Bapak dan Ibu. Jadi apa namanya? Ini namanya pembelajaran dewasa lagi, Pak. Saya ngajar di S1 memang harus di apa namanya? Memang diajarkan dengan standarisasi 70-30, 70-nya dosen, 30-nya mahasiswa. Tapi untuk S2 tentu pembelajaran dewasa lagi. Pembelajaran dewasa itu adalah Bapak bisa mengolah pola pikir dan wawasan kita. Nah, kita bersama-sama nanti saling membantu gitu, Pak. Tapi kami, Pak, belum diajarin gini lagi, Pak. Cara mencari jurnal sesuai dengan tesis ini, Pak. Jurnal kuliahnya apa belum aja ada yang lagi ya, Pak? Apa, Pak? Cara mencari jurnal di tesis ini belum ada lagi, Pak? Belum, Pak. Jurnal apa aja. Bapak semester berapa baru? Semester 1 ya? Iya. Nanti ada Sama semester 2. Maaf Pak, sama Prof Carlos sebenarnya sudah suruh nyari jurnal Pak yang berkaitan dengan tesis kita.
Cuma Ya. mungkin jurnal yang dicari ini mungkin ada yang dapat, ada yang belum dapat juga Pak gitu. Oh, Kan cara mencari jurnal lagi ya Pak ya. Iya Ya, Pak ya, Carlo kan minta 15 jurnal. Sebenarnya eh yang kadang-kadang semisal kita misalnya mau jurnal ini, kadang-kadang hanya apa istilahnya agak mirip-mirip aja Pak gitu, nggak yang sampai yang benar-benar fokus di situ. Itu tuh nggak apa-apa Pak kalau untuk apa untuk literatur aja. Misalnya tentang sumber daya manusia, jurnal yang cocok itu apa? Nah, kami banyak nggak tahu Ah, juga. dia gini Pak, kalau jurnal itu dia ada yang apa namanya abal-abal yang tidak diakreditasi, ada namanya akreditasi gitu. Jadi mungkin ya akreditasi itu agak susah membukanya. Saya waktu di S3 dulu ada diajarkan cara membuka kode jurnal yang terindeks Scopus gitu Pak. Nah, itu belum ada. Dalam lain waktu nanti coba saya bantu Bapak dan Ibu cara mencari jurnal Makasih, Pak. itu sesuai dengan judulnya. Itu Iya. sudah ada di internet nanti. Nanti kalau misalnya apa namanya Bapak nanti coba akan saya sharekan, coba Bapak cari ini, bukanya ini nanti. Ya Pak, yang itu kita butuhkan Pak. Baik Pak, baik Pak. Tapi jangan di grup, nanti di grup ketahuan pula sama Pak Dekan, nanti Pak Prof kan. Nah, dibantu pula sama Pak Riki ini. Nah, itu pula. Kita Bapak share aja sama ketua kita Pak nanti. Sama Ya, ketua aja Pak. Nah, Iya boleh. sama Bu Ketua nanti di grup kami aja mungkin kali Pak. Ya, Nah, jadi bisa kita Literatur coba jurnal Pak. Iya. ya jurnal. Jadi jurnal itu kan ada berbagai macam tuh. Jadi bisa kita buat, kita tinggal ketik aja. Misalnya Bapak mencari tentang SDM konstruksi lintas budaya misalnya, ada tuh di sana. Atau mencari apa lagi? Memastikan jurnal itu memang terakreditasi atau layak dipakai itu bagusnya gimana Pak? Nah, di situ ada namanya sitasi Pak. Sitasi itu ada beberapa orang yang membaca. Kalau ada sitasi, mereka sudah banyak mengambil jurnal ini untuk sebagai referensi di tesis, di penelitian, bahkan di makalah atau di S3. Nah, itu yang paling banyak. Sitasi namanya Pak. Tapi kalau sitasinya masih 0, berarti belum ada orang yang mengambilnya. Belum ada orang yang mengutipnya gitu Bapak Ibu. Jadi inilah yang menandakannya. Ada juga sama dengan kita memasukkan jurnal terindeks kata kita. Kalau kita lihat jurnal-jurnal terindeks, sekarang kan banyak jurnal-jurnal yang tidak terindeks, tapi kita cuma bayar. Oh, ini sudah terindeks nih. Tapi ternyata jurnal itu tidak terindeks, hanya 3 bulan hilang jurnalnya. Namanya sudah plagiat gitu ya. Nah, itu makanya itu yang paling kita hindarkan. Sedangkan nama kita, saya ada sampai kemarin itu memasukin jurnal ke India kalau nggak salah. India. Ternyata 3 bulan setelah itu hilang dia. Nah, itu makanya saya komplain lagi ke orangnya. Ternyata kemana kita komplain? Nggak bisa. Karena kita sudah membayar dan sudah masukin makalah kita atau penelitian kita udah kita masukin. Cuman hanya dia terbit. Cuman kalau tidak kita pantau 3 bulan dia hilang lagi. Itu bedanya. Nah, nanti akan saya coba share nanti ke ketua. Ketuanya siapa? Bu Reska ya? Bu Reska menikah. Oke. Mungkin perkuliahan kita sampai di sini dulu ya Bapak dan Ibu. Ya Pak, boleh Pak. Minggu depan kita coba akan. Boleh bertanya Pak? Boleh Pak. Nah, Pak, mengenai apa tadi Pak, apa namanya? Tentang mencari judul tentang yang mau untuk dibuat tesis gitu Pak. Boleh nggak Pak gitu? Umpamanya saya ingin membuat judul pengaruh, ini bukan pengaruh, keterlambatan pekerjaan akibat uang gitu.
Akibat ekonomi atau kos Keuangan, biaya atau biaya atau ya, gimana, Pak? keterlambatan pekerjaan dari keuangan proyek pihak yang punya gitu Pak, yang kontraktornya gitu. Nah, itu kan fenomena tuh Pak, Ya, fenomena. Nah, jadi keterlambatan itu, jadi konsepnya adalah keterlambatan pekerjaan. Ada kemarin yang angkatan di atas Bapak mencari buat seperti itu juga, keterlambatan pekerjaan. Namun tidak jelas keterlambatannya apa, kenapa, yang paling signifikannya itu apa gitu. Jadi Bapak harus cari betul-betul keterlambatannya apa. Jangan masalah uang Pak, nanti nggak bagus nanti itu Pak. oh ya, Mungkin pertama keterlambatannya materialnya lambat atau komunikasinya lambat dengan ya, supply chain-nya misalnya gitu Pak. Kemudian yang kedua mungkin kontrolnya kurang dari supervisor di lapangan misalnya. Nah, itu yang kita cari Pak. Jangan nanti karena uang. Jadi orang nanti pasti bertanya, ini uangnya kenapa? Apakah tidak dianggarkan di proyek tersebut kan gitu nah, Pak. Nah, memang sih banyak di proyek itu kendala paling terkendalanya itu Pak. Di swakelola juga seperti itu. Proyek pemerintahan juga seperti itu. Karena apa? Karena kalau kita mengusulkan dana, dia akan diproses dulu, diproses dulu, diproses dulu. Akibatnya apa? Pekerjaan terlambat. Ya kan, Pak? ya. Hmm. Maksudnya gini Pak, keterlambatannya itu, yang si pihak jasa ini uang sudah dibayar uang muka, tapi tidak dikerjakan gitu, uangnya dibawa ke tempat proyek lain. Nah, itu kan sering dialami di lapangan gitu Pak. Iya betul-betul. Jadi Nah, pindah tempat ya, Pak ya. iya Tapi pindah tempat uangnya gitu, ya. sehingganya Putar diabaikan namanya. dulu yang pertama ini, yang sudah berjalan baru itu yang dikerjakannya gitu. Nah, nanti dapat lagi paket yang lain, baru yang ini yang dikerjakannya dapat uang muka. Kan sering kayak gitu Pak kejadian di lapangan sekarang gitu. Di Yang nomor dua aktualnya. kan ya, Pak ya. Iya. Jadi Fenomena. kita tuh yang ini kalau kita menganggap keterlambatan material apa segala macam itu sudah lazim itu Pak. Yang ini yang masalahnya itu yang di lapangan tuh kita kan merasa melihat dan apa gitu. Gimana apanya Pak solusinya gitu yang paling paten lah gitu namanya gitu. Selain kalau kita tidak boleh mengangkat masalah keuangannya gitu, tapi yang ada hubungannya dengan itu gitu. Berarti Bapak mungkin mengkaji tentang sistem lagi ya, sistematik pekerjaan di suatu proyek. Jadi Bapak mengkaji dulu kerjaannya sistematik apa namanya? Akibat keterlambatan pekerjaan, gimana? Nah, sistemnya, jadi sistemnya bekerja atau tidak gitu Pak. Nanti coba saya coba Bapak gali lagi referensinya apa yang bagus cocoknya dari judul ini gitu Pak. Memang di proyek itu banyak kendala Pak. Jadi yang tahu di lapangan tentu kita. Iya, betul. Ya, tentu kita yang tahu di lapangan. Ya. Untuk mencocokkan judul ini tentu kita harus tahu dulu Pak apa yang sedang berjalan sekarang ini. Sistemnya seperti apa. Nah, itu yang dicocokkan dulu Pak. Nanti nanti saya akan coba cari apa yang cocok nanti untuk judul seperti ini Bapak. Oke Pak. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ada juga nih Pak. Tugasnya kapan dikumpul Pak? Kemarin itu kan minggu depan. Oh begitu. Nah, Bapak Ibu nanti coba coret-coret ya Pak. Yang untuk jurnal yang apa DOI itu apakah udah masuk itu Pak? Standar untuk itu Pak?
Jurnal apa, Pak? Yang ada DOI-nya, Pak. Oh, DOI ya. Dia kan nomor ada nomor DOI, DOI-nya Ada atau masuk DOI indeks ya. Scopus ya, Pak. Nah, itu tergantung Bapak bukanya di mana nanti. Ada nomornya. Nanti ketika, nah ini udah mulai ke arah ke sana ya. Kalau saya Kalau kemarin kan ambilnya di ini, Pak, di Science Direct, Pak. ya direct ya. Ya, cari di situ juga. Nanti Bapak kopikan saja doi-nya itu, dibuka browser lain, nanti bisa langsung terbuka di sana. Kalau saya kemarin gini, Pak, kan kalau misalnya kita buka di Skyhub kan kadang ada beberapa link yang nggak bisa kebuka, Pak ya. Saya udah Ya, coba ya. beberapa, Pak, Skyhub RU, Skyhub yang TW segala macam, Pak. Cuman saya pilih yang open access, Pak, yang ada DOI-nya, Pak. Betul, open access yang ada doi-nya. Nah, biasanya kalau tidak bisa terbuka juga, mungkin kalau saya dulu waktu itu copy paste doi-nya, nomor doi-nya itu, buka browser yang lain, langsung dikopikan di browser itu gitu Pak. Dia langsung terbuka otomatis. Tapi nggak terbuka juga, berarti sudah dikunci itu Pak. Oh, gitu. Pak, kalau lewat tanpa online boleh nggak, Pak? Iya, ya Bu. Kalau lewat tanpa online. Bisa juga. Jadi coba Ibu lihat dulu apa yang mau dicari gitu. Jadi memang ada beberapa jurnal yang tidak ada juga doi-nya di situ. Nah, tapi yang lebih bagus tentu yang ada doi-nya, DOI-nya. Ya, mana Dan cari nomor juga yang ada DOI-nya, Pak. ya. Nah, mungkin tuh Bapak dan Ibu, jadi lebih gampangnya ya di-share lah saya direct tadi itu atau Skyhub bisa juga. Ya. Nanti coba saya akan, karena udah lama juga ya, udah lama juga tidak membuka jurnal terindeks Scopus lagi karena udah nggak banyak lagi berkecimpung di sana. Dulu kami gampang saja buka-buka itu dan langsung ditranslate jurnal-jurnalnya sehingganya bisa kita banyak mencari referensi. Oke, Bapak dan Ibu, udah jam 9. Mungkin Bapak dan Ibu sedang mau istirahat lagi. Oke ya, mudah-mudahan nanti sebagai tugas Bapak dan Ibu silakan dicoret-coret di kertasnya apa sebagai konsepnya, variabelnya apa, indikatornya apa. Itu aja Pak, Bapak dan Ibu, tiga-tiga itu aja. Nanti baru dibuatkan di Word, dinarasikan variabelnya apa yang mau jadi kunci dari tesis Bapak Ibu nantinya. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Ini absennya Dikirim sudah. soft copy ya Pak ya? Soft copy Iya. itu gimana Pak? Dikirim soft copy aja? Kalau lebih gampangnya kemarin sepengalaman saya kemarin dengan Prof. Rusnardi yang ada di UNP, beliau itu menyuruh mahasiswa S2 kirim satu-satu lewat email. Ternyata di email itu nggak masuk. Kalau nggak masuk, tentu nilainya nggak ada. Sehingganya nilainya ketika terakhir saya cek ulang, ternyata sudah ada dikirim. Nah, kadang di email itu kan masuk juga di spam Bapak dan Ibu. Iya, Jadi iya. nggak kebaca ya. Iya, kebaca. Kolektif aja mungkin Pak? Atau gimana Pak? Boleh. Boleh kolektif dikumpulkan ke ketua kelasnya. Okay. Ya, nanti kirim ke email. Kalau seandainya tidak ada, saya konfirmasi lagi ke ketua, boleh kirimkan ke grup gitu. Jadi kan bisa. Ini tambahan nilai Bapak dan Ibu nanti 10% nanti. Mudah-mudahan kan nilainya, saya nggak ingin Bapak dan Ibu nilainya B atau B min, kan nggak mungkin Bapak Ibu. Minimal nilainya A min lah. Atau lebih bagus A gitu. Iya, Karena ini bagus juga untuk nilainya nanti. Oke ya Bapak dan Ibu ya. Oke. Pak, absensinya Bapak yang langsung mengabsenkan ya Pak?
Udah saya absenkan langsung. Nanti Oke. Bu Dian boleh kirimkan ke WA siapa yang absen. Oke, siap, Tapi Pak. ini udah saya hadirkan semua nih. Nggak apa-apa lah. Ya, nggak apa-apa, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Riki. Terima kasih Ya, Pak. ya. Ya, Terima Pak. kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Pak. Pak. Terima kasih, Selamat Pak. Selamat Malam, Pak. malam. Ya. Selamat malam sanak sadonyo. Meeting bentar dulu. Dima, Pak John Dima gini Pak John. Di Bongata, Bang. Wah, OTW Pak John nyusul nih. Pak John, Atau kok nggak yang- ketemu kita, Pak John? Sama kita depannya, Pak John. Iya, ada selisih jalan. Jadi tugas Pak apa Bu nih? Irla sama Pak Pero nggak kompak kayaknya nih. Oh, Pak. Pak Suendri di mana Pak Suendri? Pak Padli. Bu Ila dia sisi satu lagi yuk. Orang Ramadhani banyak suaranya. Orang Ramadhani. Kemudian, Jadi formatnya. kemudian, Ya, Pak Padli. Bu, yang kemarin sempat kita diskusi itu mungkin bisa diutarakan di sini aja, Bu, ke teman-teman, Bu. Yang mana ya, Pak? Lupa saya saking banyaknya Kan yang kita kita diskusi. kemarin rencananya kan Oh iya, semuanya pas UTS kan. iya Teman-teman terkait dari luar kan. kan pengennya UAS saja gitu loh. Iya, jadi kan kita mungkin dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan kan ada ya, 2 minggu ke depan aku sudah mulai UTS. Jadi karena pertimbangan kan teman-teman kemarin kan sepakatan awal kan kita kumpul di Padang buat UTS dan UAS. Nah, pertimbangan kan udah mau masuk akhir tahun, pasti teman-teman pada sibuk kan. Apalagi kayak kami yang di luar kota, mana kejar progres, yang teman-teman yang di konsultan mungkin kejar juga di lapangan. Mungkin kayaknya agak kesulitan kalau kami ke Padang hanya untuk 1-2 mata kuliah gitu. Jadi saya kemarin ngobrol-ngobrol sama Pak Padli, jadi kita kayaknya UTS-nya tetap di tempat masing-masing, tapi tetap kita koordinasi gitu. Bisa Nanti- request gak sih Bu Dian untuk UTS-nya maksudnya selesainya hari besok atau gimana sama dosennya bisa nggak ya? Saya belum tahu polanya, Pak. Atau Iya, ada pola ini loh Bapak yang referensi dari yang senior-senior kita polanya seperti apa? Bisa kita request gimana gitu kan? Soalnya kalau seandainya berbarengan semua UTS-nya kalau kumpulnya di hari yang sama atau apa pusing juga sebenarnya dengan schedule akhir tahun kan. Iya, kalau kayaknya sih Pak, kalau berbarengan kumpulnya kayaknya enggak lah, karena kan kita kayaknya UTS-nya berdasarkan dengan perkuliahannya berapa di hari apa gitu. Nanti hari itu dikasih UTS-nya gitu kan. Tapi nanti saya Kalau coba Bu- sounding ke Pak Rahmat juga gimana Iya. metode apa Polanya polanya ya, untuk UTS ya. Karena Pak Rahmat udah nyinggung juga sama saya kan masalah UTS karena masih ada perkuliahan yang masih kurang untuk jadwal UTS Iya, karena iya. katanya sudah mulai minggu depan udah mulai UTS kemarin kata Pak Jadwal Rahmat ya, gitu jadwal iya. UTS tapi masih banyak kayak yang mata kuliahnya TOEFL kan kemarin makanya diingatin saya minta tolong Reska ingatkan karena emang masih kurang dari minimal Sama 6 Bu kali Yunita pertemuan. gimana pola TOEFL-nya? Apa langsung selesai hari itu juga atau gimana ya? Apa soal Enggak. dikasih ke kita? Ini agak kalau TOEFL bagus sih gitu lah. Saya juga bingung Pak, apakah kita polanya seperti ujian TOEFL, tapi kemarin katanya ibunya 1,5 jam ya buat UTS, atau kita dikasih tugas atau gimana gitu kan? Kayak tadi kan dikasih tugas seperti tadi exercise kayak tadi, kumpulin mungkin dalam waktu berapa lama. Paling nanti kita gini aja Pak, supaya nggak repot semuanya satu-satu ngerjain. Jadi kita bagi aja Pak, yang ini ngerjain nomor sekian, yang ini nomor kerjaan. Jadi nggak patokan sama 1 orang atau 2 orang gitu Pak. Yang jelas kemudian yang jelas Ya. ini udah jelas ini Pak Padli 1, Bu Irla 1, atau kemudian dia juga. Tadi saya tuh dapatnya dari Pak Padli sebenarnya. Kalau saya udah ada ibu negara yang nanti bantu. Wah, sana bagi-bagi lah. Saya kalau terus terang kalau struktur saya emang kalah Pak. Mungkin Sama Bu, saya struktur nggak kalau ngerti. reading sama Kami kalah semua, writing Bu. masih bisa lah diraba-raba ya. Kalau struktur emang itu gitu. Struktur deh.
Saya nggak paham sama sekali bentuk pertama, bentuk kedua, bentuk-bentukan Iya, saya. iya Pak, benar saya juga Pak. Apa yang Pak suhunya? Makanya mungkin itu kalau waktunya pendek agak susah juga kita nanti saling bantu kan kalau waktunya pendek misalnya. Kalau memang waktunya misalnya seharian mungkin masih oke lah gitu kan. Jadi Yang masih soal Pak bisa. Wisnu ini ya Mbak ya? Atau gini Pak Vero Pak sama Wisnu. Budian. Kita Hmm, kan ada home base masing-masing nih, ada yang di Jambi, ada yang di Medan, ada kadang. kan. Nah, pada hari H tuh kalau bisa kita ngumpul gitu loh, per home base gitu loh. Kayak gitu aja. Iya, Yang di boleh. bola Gimana Padang. teman-teman yang di Jambi? Kalau kami kayaknya kalau di Jambi bisa lah ya, karena Jambi juga nggak begitu besar kan. Aman Bu, Hmm. gaskan Bu. Iya, Di Padang gaskan mungkin lah ya. di Padang juga mungkin. Kalau Pak Wisnu kalau infonya dari kawan-kawan sebelum kan senior kan biasanya kumpulnya di hari yang sama. Biasanya kasih waktu 4 sampai 5 jam. Kalau dosen lain katanya sih di hari berikutnya atau bahkan dua hari ke depan biasanya, tapi nggak tahu lah ya kalau kita pola gimana. Makanya kalau seandainya dapat info dari Pak Rahman lebih bagus sih Budian. Maksudnya kita minimal dapat ini lah ya, dapat Iya. gambaran gimana UTS kita gitu. Dapat dispensasi untuk berapa hari untuk mengumpulkan gitu. Ya, Ya. Coba ya, juga cari info Pak sama senior-senior kita kan yang di atas, Ya. yang pasti yang di atas kita 1 tahun lah, yang di lebih atas kita fresh kan. sekali lah. Karena Ini seperti diam apa aja, sih benar. polanya gitu. Atau Kalau kita Pak Wisnu kayaknya di hari yang sama ngumpulnya tuh. aja Dikasih yang waktu. usulin gimana, Bu Dian, Pak Vero, Pak Padli, Pak John? Ngusulin kemana Pak? Ke ini, Ke ke dosennya. yayasan. Ke ini, ke apa namanya? Itu Pak Rahmat. udah ini masing-masing, Pak. Udah ketentuan dosen masing-masing. Iya, biasanya dosen masing-masing tuh. Mungkin Benar kata Bu Ketua. ya, lebih mungkin kita cari info biar dapat bocoran daripada kita ngusulin. Karena kayak Pak Iya. Wadi kemarin dari awal udah bilang ya, mana ada ujian yang kayak gitu tuh cuman sehari. Tapi kan kalau untuk TOEFL ya nggak mungkin juga berhari-hari rasanya karena Iya, dia TOEFL juga iya benar. Nah, maksudnya gini, nggak usah lah berhari-hari, tapi jangan habis ujian itu dikumpul gitu. Ada berapa jam kayak gitu. Sehingganya kita bisa Ya, setuju Pak. bisa berkolaborasi lah sama teman-teman gitu. Izin Pak Gun. Ya. Pak Gun, kalau untuk seperti itu memang kayak gitu polanya Pak. Jadi kita ketika ujian tuh nggak langsung dikumpulin pada saat itu juga Pak. Biasa dikasih seburuk-buruknya Pak Wisnu sih Pak, paling 4 jam Pak. Nah kalau dosen lain sih biasanya sehari setelah itu Pak. Oh, sehari biasanya Pak ya. Tapi nggak tahu lah ya tiap pola yang sekarang ya. Kalau senior ya. Saya ngasih masukan kan biar kita ngerjanya bareng-bareng gitu loh Pak. Per kota Iya. Di Padang bisa lah. Tapi bagi home base aja lah. Di Padang, di Jambi kan kasihan juga akhir tahun kan banyak kerjaan. Iya. Oke, setuju. Pokoknya Minimal kita ada kumpul. pentingnya kompak-kompak Pak. Karena kan kita juga bukan kayak anak S1 yang ngejar-ngejar nilai. itu kan Iya Pak, benar. ngejar-ngejar nilai kan. Penting kita lulus bersama gitu Vero, kan. jadi Ambon. Makan durian sama. Makan durian sih Pak Gun. Pak, saya makan durian nanti Pak ya di Padang ya Pak. Boleh. Oh, ke Padang lah nak. Tapi pas UAS ada kemungkinan ke Padang semua nggak ya kalau pas UAS? Gimana bagusnya? Saya insya Allah UAS ya. Jadi kita sepakatin aja sebenarnya. Jangan kalau bisa ya disepakatin lah. Iya, bagusnya UAS di Padang semua bagus ya sih. Minimal UAS lah. Sekali 6 bulan. Kecuali benar-benar yang urgent yang nggak bisa ditinggalkan gitu. Kemarin itu kata Pak Rahmat kalau untuk pertemuan offline emang ada 2, satu di pertemuan terakhir dan satu di UAS. Kayaknya emang UASnya wajib offline. Oh, UASnya wajib offline ya? Kayaknya gitu, soalnya emang harus ada pertemuan tuh yang offline. Jadi mungkin pertemuan terakhir sama UAS kalau nggak salah. Kemarin waktu ngasih ke rumah Pak Rahmat ngasih bingkisan itu, Pak Rahmatnya bilang kayak gitu. Oh, memang ada offline juga ya? Ada offline juga ya, Bu Ketua ya? Karena kemarin kan harus ada 2 kali pertemuan yang offline satu semester Pak. Oh iyalah, beruntunglah berarti kita memang iya tuh. kemarin yang sudah ikut kuliah umum kan Pak Vero kan kemarin ikut kuliah umum kan. Nah kita udah satu pertemuan Pak. Oh tadi dianggap satu pertemuan ya? Iya, kuliah umum kemarin dianggap satu pertemuan Pak. Oke. Oke. Yang online nggak dihitung Pak, artinya Bapak masih utang 2.
kali pertemuan. Oh gitu. Iya. Nah, berarti berarti UAS tetap offline berarti ya? Belum tahu, katanya tadi kata Reska online Pak. Offline. Offline. Berarti nunggu aja kita lulus sifatnya berarti ya. Kalau memang Iya. offline ya offline berarti ya. Oke lah. Tapi mungkin kita itu Pak, karena kan ini kita teknik sipil kan emang masih hybrid. Tapi kalau yang arsitektur mereka UASnya pun online Pak. Iya, memang iya. Karena adik saya kan di arsitektur, jadi dia online. UASnya online. Tapi moga-moga ada kesepakatan lah sebelum UAS kalau memang bisa online. Ya, online bagus lagi. Kalau bisa ya, tapi kan nggak bisa juga di ini ya, dosennya tuh tergantung dosen masing-masing. Ya, Rencananya bulan apa kita? UAS. Kalau UAS itu kemungkinan Februari itu Pak Gun, kemungkinan ya Pak Gun ya. Kalau UTS? UTS ya udah minggu depan ada UTS. Minggu depan sama minggu depan satu lagi. Akhir November tuh paling tahu udah selesai UTS tuh Pak Gun. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu, UASnya offline biar pada ketemu semua. Iya. Iya juga sih. Betul. Bagusnya juga sih. Nggak ada waktunya juga buat ketemu semua. Iya. Siap Bu. Kan Pak John pengen bikin baju, biar pakai bajunya Pak. Oh iya, kemarin juga ada yang nyaranin bikin baju angkatan bapaknya. Ya, betul dong. Itu apa mau dibikinnya jadi pas UAS udah bisa dibagi gitu. Oh, boleh. Uang kas dibayar. Oh, angkas jangan lupa ya Bu, Bapak. Ya, uang kas. Iya, uang kas. Udah tanggal 6 ini, udah tanggal 6. Bu Ketua, nggak apa-apa di share tuh yang ini, yang sudah yang belum nggak apa-apa lah di grup kita aja, yang untuk uang kas kita. Ya, tapi nanti kalau misalnya tenggelam nanti info tugas takutnya Pak kalau keseringan kayak kemarin. Kemarin masih nggak banyak tugasnya, sekarang udah banyak tugas. Udah mulai tugas sih ya, benar juga sih ya. Tenggelam info tugasnya. Iya ya. Tugas berarti tugas kita yang urgent berarti Pak Wardi sama ini ya, sama Bu Lucy plus yang Pak ini ya, Pak Diki ini ya, yang urgent ya. Ya, urgent kan Pak Riki, yang lebih urgent karena udah minggu depan kan Pak. Seminggu ya? Oh iya. Iya, seminggu. Jadi kita tanggal 13. Iya benar. Saya Pak Wardi udah merdeka. Saya Pak Wardi udah merdeka sih, Bu Lucy udah. Cuma nih Pak Diki ini belum kebayang nih variabel apa yang dicari nih. Aduh. Manajemen proyek tetap hari Selasa kayaknya terakhirnya Pak. Besok ya? Iya, sama Pak Wisnu ya? Iya. Walaupun nggak kuliah katanya Berarti besok Pak Wisnu aja yang cancel kuliahnya Bu Ketua ya? Yang Ibu apa jam 4 ya? Iya, sore. Jam 4 lewat 9. Nggak tahu jam 4 lewat berapa kalau sama Ibu tuh Pak. Itu jam 4 lewat 9 Bu Ketua bikin. Saya pikir memang sengaja Pak. Tipe kayaknya Pak. Oh tipe, oke. Bu Pak Pero. Oi. Negara apa teman nuang teman bare. Negara lu tugas Pak Wardi deh dong. Kan bisa Pak Pero tuh. Di sana tugas Pak John ambil ya Pak, ini ada 30 ambil 5 balik dari Pak John, lekohnya kan 20, tinggal 5 lah jadinya. Bu Irla sudah ketemu jurnalnya? Belum sempat Bu. Pas lagi nyari jurnal, kayaknya nih saya kan itu kan udah saya transfer udah. Saya belum ngerjain tugas apa-apa malah. Itu dikaju Pak Pero tari dia. Ada suami yang nyelamatin Kak. Kalau Kakak belum bikin tugas. Jurnal Pak Carlos mana udah semua. Saya hari Minggu nggak ada family time lagi. Sekarang hari Minggu tugas. Kirim tugas Pak Carlo aja jurnal aja. Tugas Pak Carlo tuh itu masalahnya. Pak Carlo tuh pengen jurnalnya tuh sama kayak Pak Riki tadi harus terakreditasi, adalah akreditasi diakui lah gitu. Itu tuh agak bingung Pak kalau untuk formatnya kayak format Pak Pero atau
kesimpulan itu Itu jurnal. kamu dapat contoh dari angkatan sebelumnya, mah. Kamu nggak tahu apakah kawan-kawan sebelumnya itu memang di akhir dikumpulin file atau memang dikirim dulu sebagian gitu kan? Tapi Loh, yang kamu masih saya ragu. baca Pak, yang dari tugas yang Bapak itu kasih, kan kita baca terus dikirim. Jadi setelah kita Bulan. baca, Baru kita dikirimkan ya. resume, terus kita kirimkan. Jadi bukan berbentuk. Jadi kalau yang Bapak kasih itu namanya Metrik. jurnal matrik jurnal. Matrik jurnal ya. Iya, matrik Matrik jurnal. jurnal. Kalau matrik jurnal Saya jangan artinya kan baca, cari juga belum. Kesimpulannya aja kan duluan. saya Ibu negara udah saya cariin, cuma belum dibaca aja. Dia bahannya lebih banyak daripada saya. Kak, Kak Irla belum bikin tapi ada yang nyelamatin Kak. Oh ya, udah berarti ya saya berarti. juga nggak ada yang nyelamatin. Iya, Pak Makasih Vero deh kalau kemarin ada yang ngumpulin nyelamatin. dulu tugas sendiri. Abis itu Pak Vero ngirimin punya Bu Irla. Oh iya, itu tugas saya yang kerjain. Kalau tulis tangan nggak bisa kalau saya tulis tangan nggak bisa saya bikinin tuh. Masa tulis tangan kayak gitu tulisan kagak karuan kan? Nggak mungkin tulisan cewek kayak gitu Pak, tulisan. dijokiin kan ada tuh anak-anak yang apa honorer inisiatif kan ya cari dikaryakan. Oh, enggak. Kayak Pak Rahmat pegawai. Habibie, Pak. Enggak. Pak Rahmat Habibie dia dikaryakan, Pak. Iya, kan harusnya Pak Vero bisa Dimanfaatkan. cari teman-teman Iya. kantornya Supaya yang Ini dia bisa terpaksa juga bukan rahasia ya Bu ya. Iya. Filsafat tuh saya mikir semuanya. Mungkin ada sekretaris. Ya. Filsafat ceritanya nanti diedit dulu ya, diedit dia kirim aja lah lagi katanya. Ah iya. Oke. Iya, jadi saya udah pesan sama Pak Vero. Pokoknya saya cuma mikirin yang Pak Wisnu sama metodologi penelitian. Pokoknya itu nggak perlu. Apa kan dia? Saya mikirnya double Bu Dian. Aduh. Jurnal Pak Carlo udah, KPBU udah ketemu semua sama saya sebenarnya. Cuma udah dikasih bahannya, cuma belum dibikin sama Ibu Negara. Kak, dia nggak mau selamatin Reska juga Kak. Udah tuh. Tolong cariin joki dong buat bikin tugas. Ada mau. Ada mau. Nggak sempat. Buat Apa kuliah aja Gun? kadang saya Oh yang cuma itu hidupin. apa Gun? Nggak ikut Hah? kuliahnya. Oh TOEFL yang udah itu berapa pertemuan nggak ikut. Selesai. Iya, TOEFL udah pertemuan kelima. Saya Iya. cuma ikut pertemuan pertama kayak 2, 3, 4 saya udah nggak ikut. Tadi aja saya nggak ikut. Kayaknya untuk pegangan mending coba tes TOEFL juga deh Bapak Ibu, untuk kalau nilainya bagus diserahin ke MEM gitu. Lumayan untuk nilai semester kan. Ya, saya planningnya gitu. Cuma planningnya ini Bu Ketua di pas-pas mau UAS lah ikut Hari itunya. Minggu bisa tuh Bu Reska. Reska, bisa Tes. nggak Reska yang ikut pakai nama saya? Kebetulan kayaknya kameranya hidup Kak, kalau nggak salah. Kameranya nyala. Terus katanya nunjukin KTP juga. Oh gitu. Saya tadinya mau pakai joki juga tadinya. Sebenarnya ada junior Reska waktu S1 dulu yang tukang joki. Dia kayak barengan. Tolong dong Reska. Jadi kayak junior Reska tuh banyak dia yang jokiin kemarin Kak. Bisa. Lumayan. Memang pakai kamera ya? Bisa nggak? Terus bisa nggak sekarang lagi? Oh, tapi masalahnya tetap harus ada muka yang bersangkutan. Nggak apa-apa muka kita. Iya, jadi dia ikut ujian gitu. Ya store muka lah, kan nggak apa-apa. Reska, untuk jadwal kuliah Oh ini tampaknya. itu bisa disusun ulang nggak ya? Lagi mencari. Itu sudah. Soalnya kayak saya susah banget kalau kuliah hari Jumat sama hari Senin. Kayaknya saya susah banget. Yang penting tuh. Itu lainnya Kak. Kayak jadwal tuh udah ngap banget semua. Dosen kayak Pak Wisnu aja udah punya jadwal di hari Selasa, nggak bisa dia minta. Iya, geser terus kan? Jadi kayak Jumat tuh udah pengganti tetapnya Pak Wisnu kalau Pak Wisnunya nggak bisa gitu. Jadi untuk jadwal tuh benar-benar nggak di luar kuasa Reska kayaknya Kak. Oh, gitu ya. Apalagi yang jadwal hari Sabtu. Aduh, kayaknya jadwalnya nanggung banget ya. Kayaknya kalau untuk minggu ini apa ya,
siang deh kayaknya. Tinggal paginya nggak ada lagi, kayaknya Bu Erna pindah ke Selasa ya? Selasa. Kalau Selasa Ibu siang, Selasa sore. Selasa Selasa sore. Iya. Nah, nggak labil, dia pindahnya, dan dia kayaknya mau sistem Pak Wardi langsung ditumpuk. Mungkin Maksudnya? 2 Oh, langsung 2 kali absen ya? Iya kayaknya kalau sempat itu kayak kemarin Besok kita kita maunya kuliah apa? gimana Kak? Besok kita kuliah apa? Sore. Jam 4 Iya, nih. pengganti Pak Wardi yang hari Sabtu pagi itu Kak, udah beda dosen. Jam? Jam 4. Waduh, saya masih ngajar. Jam 4. Mana nih? Disambilin aja Kak. Pak Vero, tolong dibuka 2 kameranya. Oh, itu udah berapa kali itu? Asal kameranya Ibu Ila jilbab hijau itu berarti di komputer saya berarti online. Itu nggak dari handphone tuh. Kalau udah nggak ngomong-ngomong Bu Ila tuh berarti dari komputer berarti. Bang Ramadhani kemana suaranya? Hilang saya. Bang Ramadhaninya lah stabil. Alah selesai sabi sejauh itu. Gue lebih disembi orang. Aduh. Nah, kayaknya hari udah makin malam, Pak. Oke lah. Iya udah malam nih. Iya. Lab semua dulu. Tetap berkabar untuk tugas di grup ya. Ibu Ketua, Bu Sekjen. Siap. Oke lah, yo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah gitu, bubar.